siapa aja nih di sini? Kenalan dong. Aku Keisha. Jeremy. Halo. Sebelumnya congrats ya kak udah pada keterima di kampus impian. Di sini aku mau izin tanya-tanya dikit, boleh nggak nih kak? Boleh. Boleh ya. Halo kak Selo. Halo. Halo kak Keisha. Hai. Halo kak Jeremy. Halo. Halo kak. Halo. Kakak waktu itu apply SNBP di mana dan juga jurusannya apa? Oke, jadi pas SNBP itu aku ada punya dua pilihan. Pilihan yang pertama itu di Universitas Brawijaya, ambil di jurusan bioproses. Dan pilihan keduanya itu di IPB Bogor, itu ambil jurusan teknik kimia. Tapi puji Tuhannya aku keterima di pilihan pertama yaitu Brawijaya di jurusan teknologi bioproses. Jadi aku apply SNBP di Universitas Brawijaya, aku ambil manajemen perhotelan. Untuk apply SNBP-nya itu cuma satu pilihan di Universitas Nusa Cendana di Kupang. Untuk jurusannya sendiri itu pendidikan dokter. Aku di SNBP kemarin, puji Tuhan diterima di IPB di jurusan ekonomi pembangunan. Widih, oke. Sekarang aku mau tahu nih, kenapa kakak pilih jurusan dan juga kampus tersebut? Jadi awalnya itu aku punya ketertarikan di teknik kimia. Aku memutuskan untuk milih di jurusan bioproses. Karena bioproses ini itu penggabungan antara biologi, kimia, sama teknik. Khususnya di bidang pangan, obat-obatan maupun energi. Jadi itu pasti punya prospek kerja yang besar di masa depan. Khususnya di Indonesia kan dia lebih fokus ke energi terbarukan di masa yang akan datang. Jadi aku yakin kalau jurusan bioproses bisa membantu lebih baik. Jadi kenapa aku milih Universitas Brawijaya? Karena dia kan masuknya ke top 10 ya. Jadi pasti dia punya kurikulum yang baik, fasilitas yang lengkap, dan aku lihat banyak alumni PL yang terima di Brawijaya. Jadi aku yakin Brawijaya bisa menjadi wadah atau tempat yang baik untuk mengembangkan diri saya yang selanjutnya. Jadi kebetulan aku lihat nih dari profil di webnya, jadi untuk jurusan manajemen perhotelan ini dia Universitas Brawijaya itu udah akreditas unggul. Jadi pasti udah terpercaya dan koneksi mereka banyak gitu sama hotel bintang 5, hotel di luar negeri gitu. Terus untuk aku sendiri pilih manajemen perhotelan itu karena prospek kerja yang luas dan internasional. Jadi perhotelan itu lagi dibutuhin, salah satunya yang lagi rame itu dibutuhin di Jerman. Jadi menurut aku cocok aja sih. Jadi untuk cari kerja buat aku sendiri tuh jadi lebih gampang. Terus kan dia internasional ya, jadi ya luas lah gitu. Terus di manajemen perhotelan ini kan bukan cuma belajar tentang hotel doang, tapi kita juga belajar tentang masak-masaknya gimana. Dan kebetulan dunia pastry and bakery itu lagi dicari. Jadi ya menurut aku prospek kerjanya luas gitu sih. Terus bisa kerja di hotel ternama bintang 5 dan bisa kerja di kapal pesiar juga. Terus soft skill juga diasah sih di sini. Jadi bisa lebih ke praktek daripada teori. Terus komunikasi kita juga diuji banget lah kalau jadi hotelier gitu. Kenapa aku mau milih di situ? Pertama di jurusan dulu ya, kenapa pendidikan dokter? Aku tuh dari kelas 11 ternyata passionnya di biologi yang berhubungan dengan makhluk hidup, khususnya selain tanaman. Jadi kayak hewan, manusia itu passionnya di situ. Jadi tadinya tuh aku mau ngambil kedokteran hewan juga, cuman setelah dipikir-pikir di masa depan akan gimana, prospek kerjanya kayaknya lebih better dokter sih. Untuk kampusnya sendiri kenapa pilih ke Kupang? Jadi keluarga aku emang ada plan pindah ke situ karena papa kerja di situ, udah gitu sih. Karena aku pilih jurusan itu karena aku dari kelas 10 emang tertarik sama pelajaran ekonomi dan aku punya ketertarikan buat mendalami ilmu ekonomi itu sendiri. Dan sebelumnya aku juga cari tahu nih jenjang karirnya gimana, dan yang aku ketahui sarjana ekonomi nantinya bakalan tetap dibutuhin di perusahaan-perusahaan, terus instansi pemerintahan ataupun lembaga keuangan. Jadi selain karena memang aku suka dan minat di bidang ekonomi, aku juga ngelihat prospek kerjanya itu luas dan jelas sesuai dengan minat yang ingin aku tekuni gitu.
Dan kenapa IPB? Karena seperti yang udah banyak orang ketahui, kalau IPB itu punya kualitas pendidikan yang baik, dilihat dari akreditasi dan juga lulusannya. Oleh karena itu aku pilih IPB, dan aku juga ngelihat kalau IPB punya lingkungan akademik yang mendukung buat aku belajar dan berkembang nantinya. Jadi aku yakin IPB bisa jadi tempat buat aku menuntut ilmu dan bisa jadi batu loncatan untuk aku menggapai cita-cita aku di masa depan gitu. Oke, sekarang kita masuk ke teknik belajar ya Kak. Kira-kira teknik belajar apa sih yang Kakak gunakan selama mempersiapkan waktu di masa SMA? Jadi kalau buat teknik belajarnya itu sebenarnya aku nggak punya teknik belajar yang benar secara khusus. Tapi aku biasanya lebih fokus untuk mempelajari materi yang diajarin di sekolah. Jadi aku lebih pahamin buat konsep dasarnya. Jadi dari konsep dasar yang aku punya, aku bisa latihan soal lebih mudah di rumah, terus lebih bisa buat memahami materi tersebut lebih dalam melalui platform kayak YouTube atau Kuiper. Kalau secara spesifik sih sebenarnya aku nggak ada ya, dan aku juga bukan tipe yang belajar setiap hari. Aku cuma kalau misalnya ada tugas nih aku kerjain langsung gitu. Sebisa mungkin aku kerjain langsung gitu. Terus aku juga biasanya ngatur target kayak di malam ini tuh aku mau belajar apa aja dan materinya tuh apa aja gitu sih. Terus dari kelas 10 juga aku usahain buat kerjain tugas aku tepat waktu karena nilai tugas itu lumayan berpengaruh sih. Untuk teknik belajar sendiri sebenarnya nggak ada. Aku tuh sebenarnya jangan dicontoh ya, sering banget SKS bahkan nggak belajar untuk ulangan. Tapi untuk ujian sendiri aku belajar dengan cara nyatet ulang semua materinya yang penting-penting, poin-poin pentingnya. Semisal terus aku bikin juga skala prioritas, mana nih yang susah, jadi aku belajar duluan yang susah. Untuk teknik belajar sendiri sebenarnya nggak ada teknik khusus, tapi kalau untuk cara aku belajar di SMA ini, aku tuh terbiasa buat mereview materi yang sulit atau yang belum aku pahami di kelas dari YouTube. Nah, kalau misalnya materi-materi teori atau hafalan, biasanya aku kalau lagi rajin aku catat atau aku rangkum apa yang ada di otak biar melatih ingatan atau hafalan gitu biasanya caranya. Terus yang mungkin paling efektif itu belajar bareng teman sih, karena itu bakalan buka ruang diskusi yang menurut aku sih nggak ngebosenin, jadi masuk gitu materinya. Selain teknik belajar, kira-kira gimana cara Kakak tuh ngatur waktu sama kegiatan-kegiatan di luar sekolah? Oke, kalau buat cara ngatur waktu sebenarnya tuh aku belum bisa ngatur waktu yang secara baik dan selalu konsisten. Tapi aku biasanya lebih ke ngatur bagaimana skala prioritas aku. Jadi dari skala prioritas itu, jadi kita bisa nentuin mana hal yang harus kita dahulukan dulu. Mungkin dari hal yang kecil, terus baru lanjut ke hal-hal lainnya. Walaupun ya pada akhirnya itu bakal keteteran, tapi dari hal tersebutlah kita tuh jadi bisa improve diri kita lebih baik lagi. Kebetulan kegiatan aku di luar sekolah itu tidak mengganggu jam belajar aku. Jadi aku ngambil kegiatan yang Sabtu Minggu. Jadi kan kalau Sabtu Minggu aku nggak belajar pelajaran gitu. Jadi ya sebisa aku aja, sedapatnya aja. Manajemen waktunya sebenarnya itu paling susah sih. Manajemen waktu antara pelayanan di gereja dan tugas di sekolah. Karena pelayanan di gereja sendiri itu full time dari Sabtu sampai Minggu, sehingga waktu untuk belajarku itu makin nipis. Makanya untuk manajemen waktu kurang-kurangin main sih sebenarnya. Kelas 10 sih aku lumayan aktif buat ikut-ikut kegiatan sekolah ya, termasuk organisasi. Untuk ngatur waktunya sendiri yang pasti aku udah tahu nih hal atau tanggung jawab mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Selain itu kalau misalnya aku ada tugas atau tanggung jawab yang banyak dalam suatu waktu, ya pasti aku list biar gak lewat atau kelupaan gitu. Dan yang paling penting yang biasanya aku terapin itu aku nggak suka nunda-nunda tugas. Jadi kalau misalnya ada tugas atau tanggung jawab, aku cenderung buat pengen cepet-cepet selesaiin biar aku bisa kerjain tugas lain, supaya aku juga punya waktu lebih buat istirahat. Jadi buat cara aku ngatur waktunya sendiri yang pasti harus punya motivasi tersendiri aja gitu buat jadi lebih disiplin, lebih tanggung jawab, supaya tugas-tugas kita bisa dikerjain tepat waktu sebisa mungkin gitu. Terakhir, pesan-pesan untuk adik-adik kelas 10 dan juga kelas 11. Semangat aja, terus kalau bisa nilai kalian tiap semester itu naik, jadi jangan sampai turun.
Terus kalau ada ujian, jangan sistem kebut semalam, tapi dipersiapkan dari hari-hari sebelumnya. Semangat. Semangat. Kalian harus ngejar nilai itu bukan di akhir kelas 12 doang, tapi dari kelas 10. Terus kalau mau ulangan, bukan menghafal, tapi memahami gitu. Jadi kalau misalnya di luar hafalan, kalian tahu konsepnya, kalian tetap bisa ngerjain. Terus jangan main terus. Karena ya semangat aja ngejar nilainya, terus jangan lupa juga doa, karena tanpa Tuhan walau nilai kamu tinggi, kalau Tuhan tidak berkehendak ya udah percuma. Untuk teman-teman kelas 10 dan kelas 11, pesan dari aku semangat terus belajarnya. Jangan takut buat mencoba, jangan ragu buat aktif di akademik, non-akademik, termasuk organisasi, karena nanti disitulah kalian bakalan mengembangkan diri kalian atau menggali potensi yang ada dalam diri kalian. Dan yang paling penting, kalian harus percaya sama kemampuan diri sendiri. Dan intinya kalian tetap semangat ya.